Jalan kilang adalah jalan dunia. Memasuki jalan hanya bau pertama dari ritme. Hari ini kamu harus mengerti, ada apa di luar sana? Pada saat berikutnya, jubah hijau gelap dari pengkhianat laki-laki diburu, dan suara itu menjadi lebih dingin. Pedang ini, orang tua mengirimi Anda, adalah untuk memberitahu Anda bahwa di masa depan, jangan terlalu tajam. Jika tidak, Anda tidak tahu bagaimana harus mati. Ledakan. Excalibur menarik pedang yang menyilaukan, menusuk alis Qin Yichen dengan lurus. Ledakan. Teng teng teng. Qin Yichen melangkah mundur beberapa langkah, melipat kedua telapak tangannya, dan mampu memegang Excalibur, tetapi pedang itu bergetar di telapak tangannya. Gongleng Yuleng mendengus, tampaknya menghina, dan meninggalkan lengan bajunya. Namun, hanya beberapa langkah jauhnya, dia melihat Raja Iblis Bulan Iblis mengikuti dengan senyum. Tuan yang kalah. Kaisar adalah tuan. Tetapi ada perintah, kecuali untuk kilang. Gongleng Yuleng melirik, kamu tidak perlu mengganggu kamu. Orang tua itu menaruhnya pada dirinya sendiri. Wow. Tampaknya karena tangan dan kaki memiliki belenggu yang lebih banyak, ketika sesepuh kurcaci pergi, tidak ada lagi Ling Sun ketika pedang dilepaskan. Debu mudah. Itu membantu Qin Yichen naik, hanya melihat wajah yang kejam dari yang terakhir. Dia tidak bisa membantu membujuk. Yichen, lupakan saja, tidak mudah kehilangan tuan. Itu berpikir bahwa dinginnya Qin Yichen saat ini adalah teguran terhadapnya oleh pedang pecundang yang tidak bahagia. Tetapi kenyataannya, Qin Yichen membenci, kecuali alat penyulingan. Keponakannya sendiri. Tangan dan kakinya harus dipenjara setiap saat. Qin Yichen perlahan berdiri, memegang Excalibur. Tuan yang kalah, silakan tinggal. Hilangnya jejak Gong Suyu tidak menoleh ke belakang. Aku menerima pedang ini. Setelah Qin menyadari misteri pedang ini, aku akan datang padamu untuk bersaing. Pada saat itu, dia akan memotongku kekalahan laki-laki dengan tangan. Orang yang kalah tidak tinggal. Tetapi iblis bulan iblis itu mencibir untuk sementara waktu. Siapa yang tidak akan mengatakannya? Adik kecil. Apakah kamu baik-baik saja? Tu Jinar juga melangkah maju dengan khawatir. Tetapi Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak apa-apa, hanya sedikit lelah. Tuan, apakah ada tempat untuk beristirahat di sini? Yang terbaik adalah tidak diganggu. Pesta Daojun berpesta di semua Daojun, dan pasukan utama secara alami memiliki tempat mereka. Qin Yichen baru saja duduk di taman bunga dan burung, dan dia melihat Ziyun mengepalkan giginya dan melangkah maju. Bos, kamu baik-baik saja? Anonim, juga penuh perhatian. Permintaan mereka berbeda dari Tu Jiner. Hari ini, kelompok setan dipaksa untuk berdiskusi dengan pendahulu kurcaci, dan mereka juga kalah. Dan akhirnya kurcaci memberi pedang pada bosnya. Ziyun merasa marah bahkan jika dia hanya menonton, tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun untuk menyalahkan publik. Namun, setelah Qin Yichen memberi isyarat kepada Lu Xiaolu untuk menutup pintu, dia tiba-tiba tersenyum. Baru saja, pria itu mengalahkan Yu, dan memanggilku Paman Si. Apa? Ziyun dan yang lainnya berseru. Tapi Qin Yichen melotot sebelum mengubah suara. Bos, apa yang terjadi? Bagaimana dia memanggil pamanmu? Apakah kamu mengatakan bahwa kamu tahu siapa yang kalah? Anonimitas agak tercengang. Bagaimana Yichen dan sang pecundang saling mengenali? Apakah ini transmisi? Yichen, tepat sebelum ratusan iblis menghadap ke atas, ditambah situasi sang pecundang. Apakah Anda yakin? Apakah Anda tidak diperhatikan? Dan, bagaimana dia memanggil pamanmu? Menghadapi masalah banyak orang yang berceloteh, Qin Yichen memiliki kepala besar sejenak, dan dia hanya bisa melambaikan tangannya dan menjelaskan satu persatu. Setelah beberapa saat, Ziyun tiba-tiba datang ke kerumunan, dan itu adalah cara untuk mengagumi bos dan tuan yang kalah. Komunikasi Daoyin, bos hebat. Kenapa aku tidak memikirkannya? Bukankah itu berarti pisau antara kamu dan aku juga bisa berkomunikasi? Qin Yichen mengangguk. Seharusnya bisa. Tapi bagaimanapun, jalur pisau adalah jejak, dan jika ada pamor pisau yang sama ke wajah, itu juga bisa mengintip. Namun, cara penyulingan adalah jalan. Anonim juga menggosok dagunya di sampingnya. Maksudmu, menurut silsilah, kaisar laki-laki harus menghormati Ge sebagai pamannya, jadi kau adalah pamannya. Qin Yichen tidak menyembunyikan Yao Tian, dan yang terakhir berkedip saat ini, sesuatu yang luar biasa. Jika demikian, kita juga adalah murid Gesi, bukankah itu? Yao Tian kehilangan senyumnya. Meskipun pencapaian mereka dari kilang tidak ada dalam Tao, mereka tidak buruk. Hanya melihat publik mengalahkan kilang sekarang, mereka bisa merasakan bahwa pencapaian mereka mungkin masih di atas palu Gekian. Ini lebih murah, tetapi masih belum digunakan. Qin Yichen juga menghela nafas. Orang yang kalah baru mengenalinya, dan memanggilnya Tuan Paman. Tetapi dia hanya bisa melihat tangan dan kaki keponakan tuannya ditahan tetapi tidak berdaya. Anonymous juga menggantung meja dan kursi, dan Qin Yichen melihatnya sebelum mengubah mulutnya. Jangan bicarakan ini dulu. Mari kita lihat pedang yang diberikan keponakan si pecundang padaku. Begitu kata ini keluar, pedang tanpa nama itu muncul.
Melihat pedang yang luar biasa dan terukir dengan pola pedang misterius, orang-orang tadi kenal kebingungan. Ini sepertinya artefak biasa. Meskipun keterampilan pemurnian master pecundang tinggi, tetapi semua orang melihatnya sebentar. Aku juga merasa bahwa, selain sedikit lebih halus daripada prajurit sihir biasa, tampaknya, bahwa mereka tidak sebagus pedang masing-masing. Pedang yang tidak disebutkan namanya sedikit mengernyit, dan dia mengingat kembali pedang yang diberikan kepada Qin Yichen ketika tuan yang kalah pergi. Seharusnya tidak ada gunanya. Yichen, apa yang dikatakan pecundang kepadamu? Qin Yichen mengangguk dan melihat keluar dari pintu sebelum dia berbisik. Keponakan si pecundang mengatakan bahwa yang dia tempa bukanlah pedang, tetapi kunci. Kunci? Ya, dia mengatakan bahwa selama dia pergi ke pengadilan ilahi pertama, dia akan membimbing kita. Pengadilan ilahi pertama? Tanda seru. Anonim tertegun. Ini, haruskah kita mengatakan pengadilan ilahi pertama kita? Anda harus tahu bahwa istana ilahi pertama dari naga sejati tidak sama dengan istana kekaisaran hari ini. Qin Yichen berpikir sejenak, dan merasa bahwa inilah kuil di bawah kakinya yang hilang. Namun, menjadi anonim mengejutkan. Kunci. Pedoman. Apakah itu harta yang ditinggalkan oleh para leluhur? Tanpa nama tidak bisa mengetahuinya. Apa yang lebih sulit? Bagaimana mereka harus pergi? Anda tahu, meskipun pengadilan ilahi pertama dari naga sejati berada di kaki mereka, mereka dapat terbang dari sana. Dapatkah ribuan raja tidak menyadarinya? Mungkinkah ada cara untuk memasuki pengadilan ilahi pertama di hari raya Daojun? Qin Yichen sedikit menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Tetapi karena keponakan pecundang berkata demikian, pasti ada jalan. Tentu saja, Qin Yichen tidak dapat menjamin bahwa, bagaimanapun juga, dia hanya bisa memberitahunya begitu banyak dengan mengalahkan situasinya saat ini. Tapi tidak satu pun dari hal ini yang dikhawatirkan Qin Yichen. Yang benar-benar dia khawatirkan adalah, ketika kamu datang, kamu juga melihatnya. Jika Tuan Li memberitahuku, aku hampir berpikir, di sisi mana Mozu Daoting. Kehancuran yang mengerikan, kegelapan mematikan yang mengancam langit, membuat Qin Yichen bergidik. Poin kuncinya adalah jika itu adalah kuil biasa, itu adalah kuil pertama naga sejati. Meskipun Qin Yichen belum ke pengadilan kekaisaran hari ini, tetapi pengadilan pertama di kaki, dibandingkan dengan pengadilan Yichen, saya tidak tahu seberapa luas dan gelapnya itu.